anjuran untuk taukir ulama. Taukir itu dari tabjil wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan para ulama. Al-ulama itu dari kata-kata alim, jamaknya dari alim. Alim jamaknya ulama. Nah, alim itu isim fa'il dari alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Alim berarti orang yang bersifat dengan ilmu. Maksudnya ilmu itu sudah menjadi sifat yang melekat pada dirinya, berilmu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, para ulama, alim itu disebut alim biasanya ketika memahami, mendalami beberapa disiplin ilmu. Meskipun orang yang tahu satu ilmu juga bisa disebut alim, syaratnya mendalam dan luas itu disebut alim. Tapi lumrahnya yang disebut ulama adalah orang-orang yang memiliki wawasan mendalam dan luas dalam beberapa disiplin ilmu. Contohnya mengerti tafsir, mengerti hadis, mengerti fikih, usul fikih, nahwu, saraf, tarikh dan sebagainya. Kalau mengerti mendalam dan di beberapa disiplin ilmu itu disebut sebagai alim. Kalau sangat mendalam, sangat-sangat mendalam dan sangat luas nanti disebut dengan allamah. Ya, alim, allamah. Kalau sudah sangat mendalam dan luas. Kalau sudah benar-benar diajak diskusi, diajak ngomong ilmu agama apapun nyambung, diajak nyelam ke dalam bisa nyelam, naik ke atas bisa naik maksudnya. Itu biasanya disebut habr atau bahar. Kadang-kadang kalau kita baca di biografi ulama itu bahrun disebut lautan, ya. Bahrun mughriq, lautan yang bisa menenggelamkan. Jadi ajak ngomong nahwu, Alfiyah Ibnu Malik langsung keluar. Diajak ngomong hadis, ilmu hadis, keluar Alfiyatul Hadis karya Iraqi. Semakin kesini kita lihat dunia keilmuan itu dipenuhi dengan titel-titel dan gelar-gelar. Terkadang gelar-gelar tersebut lebih hebat daripada orangnya, lebih menakutkan daripada yang digelari. Gelarnya profesor, doktor, fulan, tambahi lagi entah LC, apa SPD, MM, sembuh macam-macam, M-nya bawahnya MHI, MAM, sembuh dan sebagainya. Nah, zaman dahulu yang disebut para alim ulama itu ilmunya mendalam dan luas. Ya, ilmunya mendalam dan luas. Nah, ala kulli hal, bab ini menjelaskan tentang anjuran bagi kita untuk memuliakan para ulama. Al-alim ay man ittasafa bil ilmi. Orang yang bersifat dengan ilmu. Ilmu sudah melekat padanya, enggak pergi-pergi. Gitu ya. Kalau ilmunya masih pergi-pergi, belum menjadi sifatun lazimatun lahu, itu mungkin masih talibul ilmi. Yang layak disebut sebagai alim itu ilmu sudah melekat pada dirinya. Jadi kalaupun ditanya, mungkin ya sekali dua kali ya masih mencari. Tapi lumrahnya yang disebut alim ulama itu ketika ditanya ilmu itu sudah ada, nggak perlu buka lagi gitu. Mudah maksudnya ya. Jadi yang disebut alim itu ketika ditanya permasalahan, ada permasalahan, dia sudah mampu untuk beristimbat, ini hukumnya apa, posisinya seperti apa, yang benar seperti apa, sudah ada di dirinya. Karena ilmu sudah menjadi sifat yang melekat pada tubuhnya. Nah itu kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, kita dianjurkan untuk memuliakan mereka. Gitu. Orang yang lebih muda tetap harus kita muliakan kalau lebih berilmu daripada kita. Iya, bukan aib
kita belajar pada yang lebih muda itu bukan aib. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis akan kita temukan riwayatus sahabati anit tabi'in. Sahabat yang meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis justru dari para tabi'in. Iya. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan tentang ceritanya Dajjal dari sahabatnya. Jadi beliau meriwayatkan dari sahabatnya sebagai bentuk ya contoh teladan ketawaduan yang meskipun baginda Nabi meriwayatkan tadi itu untuk memberi ikrar, takrir gitu, membenarkan. Tapi meriwayatkan, mengambil ilmu dari yang lebih muda dari kita itu bukan sebuah hal yang aib. Enggak apa-apa, kita belajar dari yang lebih muda. Enggak apa-apa. Makanya ilmu didahulukan daripada usia. Ya, memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang punya kedudukan selama tidak berlebihan, ya memang bagian dari hal yang dianjurkan, ya, bagian dari hal yang dianjurkan. Kita memiliki presiden. Presiden itu simbol negara. Siapapun yang terpilih, maka wajib kita muliakan, kita hormati tanpa berlebihan gitu. Kritik boleh tetap kritik, namanya manusia kan. Bukan maksum, boleh kita kritik, tapi kritiknya juga kritik yang membangun dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik dan bijaksana. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan enggak perlu dijawab. Karena jawabannya pasti beda. Orang yang berilmu dengan tidak berilmu pasti beda, pasti tidak sama. Dalam pertanyaan agar kita itu tahu hakikat, oh iya beda. Orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang berilmu. Kenapa? Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Bisa diangkat di dunia dan bisa juga diangkat di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Bukan anaknya siapa-siapa, bukan anak kiai, bukan anak ustadz, bukan anaknya wali, bukan anaknya nabi. Tapi ketika dia berilmu, derajatnya melebihi anaknya kiai, derajatnya melebihi bahkan keturunan nabi yang tidak berilmu. Karena kenabian itu adalah ilmu. Gitu. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi kenabian. Mewarisi para nabi adalah para ulama.